Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Sistem Digital kali ini. Kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek sistem digital kami yang berjudul Simulasi Sistem Pendeteksi Banjir menggunakan Arduino dan sensor ketinggian air. Dengan anggota dari kelompok 9 sendiri, yaitu saya sendiri, Khairil Fauzi Firmansyah, lalu ada rekan saya yaitu Fitri Rayuningsi dan juga Maria Nasaris Nurti. Ya, baik. Untuk latar belakang di sini, banjir adalah bencana alam yang sering terjadi, terutama di daerah dengan curah hujan tinggi atau dekat sungai dan pesisir. Dampaknya meliputi kerusakan infrastruktur, korban jiwa, masalah kesehatan, dan gangguan aktivitas masyarakat. Indonesia memiliki banyak wilayah rawan banjir, sehingga deteksi dan pemantauan dini sangat diperlukan. Sistem pemantauan banjir menggunakan sensor ketinggian air untuk mendeteksi perubahan tinggi air. Data dikirim ke pusat pengendalian untuk dianalisis dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Pendekatan simulasi dipilih agar lebih hemat biaya dengan menggunakan Proteus untuk uji coba sebelum implementasi yang nyata. Untuk tujuan kegiatan, di sini ada mendeteksi perubahan ketinggian air menggunakan sensor water level untuk mengetahui status banjir sejak dini. Yang kedua, menentukan status siaga secara otomatis untuk memberikan peringatan cepat sebelum terjadi bencana besar. Yang ketiga, mengirimkan data real-time ke sistem eksternal agar dapat dimonitor dengan mudah. Dan tujuan yang terakhir, menampilkan visualisasi data dalam bentuk grafik untuk mempermudah analisis. Untuk perangkat yang digunakan, itu menggunakan perangkat lunak Arduino Uno, sensor ketinggian air, indikator LED sebagai sinyal peringatan, Proteus untuk simulasi, komunikasi serial Kompim untuk pengiriman data. Nah, untuk metodologinya yang pertama, itu ada studi literatur dengan mengumpulkan informasi dari jurnal, buku, dan sumber lain terkait sistem pemantauan banjir, sensor ketinggian air, dan simulasi berbasis Arduino. Yang kedua, perancangan sistem, membuat desain simulasi sistem pemantauan banjir, termasuk pengaturan Arduino, sensor ketinggian air, indikator visual, dan komunikasi serial. Yang ketiga, pembuatan simulasi dengan implementasi desain pada perangkat lunak Proteus untuk melakukan simulasi, menguji simulasi untuk memastikan sensor bekerja sesuai dengan desain. Dan langkah terakhir itu pembuatan simulasi, melakukan uji coba untuk memverifikasi keakuratan data sensor, visualisasi status ya, pengiriman data real-time ke platform eksternal. Pada Baik. bagian desain sistem, berikut merupakan gambaran alur kerja atau flowchart dari pengembangan sistem pemantauan banjir ini. Nah, flowchart ini juga menggambarkan alur pengembangan dari pendeteksi banjir menggunakan Arduino dan tentunya sensor ketinggian banjir. Dimulai dari mempelajari literatur untuk mendapatkan dasar teori, kemudian merancang dan membuat sebuah sistem, lalu melanjutkan dengan pembuatan simulasi dan juga pengujian, lalu mengevaluasi hasilnya dan juga mendokumentasikan hasil proyek dalam laporan akhir. Berikut merupakan kode program Arduino yang digunakan di dalam sistem pendeteksi banjir ini. Itu kode ini bekerja dengan cara membaca nilai sensor ketinggian air dan juga mengendalikan 3 LED berdasarkan level air. Kode di samping ini juga akan mengirimkan sebuah data dalam format JSON ke
sebuah serial monitor untuk dianalisis lebih lanjut. Alurnya meliputi yang pertama yaitu mengatur LED pin dan memulai komunikasi serial, lalu membaca nilai sensor, menghitung ketinggian air dan mengatur status LED, dan yang terakhir yaitu mencetak string JSON dengan informasi ketinggian air dan status siaga ke dalam serial port. Berikut saya akan tampilkan desain wiring atau desain pada Proteusnya. Berikut merupakan desain wiring atau desain dari sistem digital ini pada Proteus. Desain ini menggunakan beberapa komponen seperti water level sensor, lalu Arduino, lalu terdapat juga monitor serial, lalu terdapat comping port, dan tentunya 3 LED. Untuk komponen-komponen kecil lain seperti resistor, lalu terdapat input-output, lalu kumparan, dan juga terdapat kapasitor. Dari simulasi ini bekerja dengan cara water sensor akan membaca level ketinggian air. Lalu dari hasil level ketinggian air akan distabilkan datanya menggunakan kapasitor dan kumparan. Lalu akan dilanjutkan ke dalam Arduino, dan di dalam Arduino ini akan diproses oleh source code-nya, dan hasil source code-nya akan menampilkan status dari ketinggian air dan akan mengirimkannya ke LED. Begitu pula status tersebut akan dikirimkan melalui serial port untuk dapat digunakan ke aplikasi eksternal dalam proses analisis. Nah, pada contoh sebelumnya, aplikasi eksternal ini saya mencontohkan menggunakan aplikasi website, dan dari hasil aplikasi tersebut saya membuat dua komponen, yaitu terdapat sebuah tabel dan juga terdapat sebuah chart atau grafik. Nah, grafik ini akan menunjukkan perubahan ketinggian air secara real time yang terdeteksi oleh sensor ketinggian air dari satu waktu ke waktu yang lain, di mana sumbu horizontal atau sumbu X ditunjukkan waktu pengukuran, lalu atau sumbu ketinggian air yang diukur oleh Arduino. Grafik atau chart ini akan membantu pengguna dalam memvisualisasikan bagaimana sebuah sistem pendeteksi banjir dalam merespon perubahan level air, dan dapat digunakan untuk menganalisis kinerja sebuah sistem dalam mendeteksi potensi banjir. Berikut pula sebuah gambaran visual yang sebelumnya sudah saya tampilkan di dalam Proteus, di mana komponen elektronik ini dihubungkan dan saling bekerja sama dalam sistem pemantauan ketinggian air. Dan gambar ini menunjukkan diagram rangkaian atau wiring diagram yang menunjukkan Arduino Uno, sensor air, dan 3 LED. Dan sensor air ini akan terhubung ke pin analog A0 dan pada Arduino untuk mendeteksi ketinggian air. LED merah akan menghubungkan ke pin 8, lalu LED kuning pin 9, dan LED hijau ke pin 10, yang akan menunjukkan tingkat air yang berbeda. Sensor ketinggian air yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya akan menghasilkan 3 status siaga, yaitu yang pertama siaga 3 yang berarti aman dengan ketinggian air kurang dari sama dengan 7 cm. Lalu siaga 2 waspada, di mana ketinggian air yaitu 7 cm, lebih dari 7 cm, namun akan kurang dari sama dengan 10 cm. Dan yang status ketiga yaitu status siaga 1 atau status bahaya, di mana level ketinggian air akan melebihi 10 cm. Nah, hasil dari pembacaan ini, sensor mampu mendeteksi perubahan ketinggian air dengan akurasi yang cukup tinggi,
Lalu waktu respon sistem juga kurang dari 3 detik setelah perubahan terjadi dan indikator LED juga menyala sesuai dengan level siaga yang dideteksi oleh Arduino. Hasil dari sistem peringatan dan indikator visual ini, yaitu setelah status siaga ditentukan, sistem akan mengaktifkan indikator LED sebagai peringatan visual, yaitu hijau sebagai siaga 3, kuning sebagai siaga 2, dan merah sebagai siaga 1. Oh, mungkin dilanjutkan. Baik, selanjutnya hasil pengiriman data real time. Sistem menggunakan komunikasi serial combine untuk mengirimkan data sensor ke komputer. Data yang dikirim berupa ketinggian air dalam cm, status siaga aman, status siaga yaitu aman, waspada, bahaya, waktu pembacaan. Hasilnya data berhasil dikirim ke komputer dalam waktu nyata, tidak ada delay signifikan sehingga informasi dapat digunakan segera. Next. Eh, ini adalah visualisasi data. Data yang dikirimkan dari sensor divisualisasikan dalam bentuk grafik agar mudah dipahami. Sebelumnya sudah tadi gambar grafiknya. Informasi utama yang ditampilkan yaitu ketinggian air dalam bentuk grafik garis, eh, status siaga dalam warna yang berbeda, lalu waktu pembacaan data untuk analis tren banjir. Hasilnya menunjukkan grafik perubahan ketinggian air terlihat lebih jelas daripada hanya angka. Yang kedua, data dapat digunakan untuk analis tren banjir jangka panjang. Next, Mas. Kesimpulan dari penelitian ini secara itu keseluruhan yang pertama sistem pemantauan real time, pengembangan sistem pemantauan banjir berbasis Arduino memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di Indonesia. Pengambilan keputusan cepat. Sistem ini memungkinkan pemantauan kondisi air secara real time dan akurat untuk pengambilan keputusan yang tepat di daerah rawan banjir. Lalu pengelolaan data strategis. Penerapan teknologi IoT dan sensor memberikan data yang lebih baik bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil langkah strategis. Nah, berikut ini adalah karya poster yang sudah karya poster dalam penelitian ini. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam video presentasi kami.